Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya setumpuk catatan yang menarik banget nih di depan kita. Tentang sesuatu yang mungkin pernah Anda lihat seliweran di media sosial, sebuah nama, teman satu meja. Jujur aja ya, awalnya saya kira ini, ya cuma akun kutipan biasa gitu. Tapi setelah kita gali lebih dalam ke manifesto dan analisis yang ada, wah, ternyata di baliknya ada semacam kerangka berpikir yang utuh banget. Jadi hari ini, misi kita adalah membongkar mesin di baliknya. Kita coba geser dari sekedar konten medsos ke sebuah gagasan. Apa sih ini sebenarnya? Ini memang menarik sekali, karena sumber-sumber kita ini dari awal udah negasin teman satu meja tuh bukan sekedar proyek atau katakanlah tagar. Mereka mendefinisikannya sebagai sikap berpikir, posisi berdiri, dan cara membaca dunia. Jadi ini bukan soal bikin konten, tapi soal membangun sebuah kacamata. Dan kacamata inilah yang akan kita coba pakai bareng hari ini. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar deh. Namanya teman satu meja. Kalau diartiin langsung sih sederhana banget ya. Dua orang yang duduk bareng di kelas. Tapi kayaknya maknanya lebih dari itu. Meja di sini bukan cuma properti kan? Tepat sekali. Meja di sini itu simbol. Itu sebuah arena, ruang belajar, ruang debat, dan yang paling penting, tempat kesadaran itu dibentuk. Dan kemunculannya, seperti yang tertulis di sini, lahir dari sebuah kegelisahan. Bukan kegelisahan biasa, tapi kegelisahan terhadap apa yang mereka sebut sebagai malpraktek pedagogik. Malpraktek pedagogik. Maksudnya kayak cara ngajar yang keliru gitu. Betul. Cara mengajar yang keliru, ketimpangan akses, relasi kuasa guru-murid yang nggak sehat, sampai pembungkaman siswa yang kritis. Nah, ada satu kalimat di catatan ini yang langsung bikin saya berhenti. Kalimatnya, jadi sejak awal ini bukan tentang duduk bersama, tapi tentang bangun bersama. Wah, ini langsung kerasa beda. Ini bukan soal pertemanan, tapi kebangkitan. Persis. Dan kegelisahan ini sebenarnya punya akar yang dalam di dunia pemikiran pendidikan. Ada pemikir dari Brazil, Paulo Freire, yang idenya relevan banget di sini. Dia mengkritik apa yang dia sebut sistem pendidikan gaya bank. Pendidikan gaya bank. Gimana tuh? Coba bayangin deh, otak Anda itu kayak celengan. Tugas guru cuma menyetor atau menabung informasi ke celengan itu tiap hari. Anda cuma nerima, hafal, terus muntahin pas ujian. Anda nggak pernah diajak mikir, apalagi meragukan info yang disetor itu. Kayaknya kita semua pernah ngerasain itu deh. Cuma jadi wadah penampung, bukan partner berpikir. Nah, itu dia. Teman satu meja ini pada dasarnya mau menghancurkan celengan itu. Mereka mau mengubah kelas dari tempat transaksi satu arah jadi ruang dialog. Dan dari sinilah identitasnya muncul. Catatannya kita nyebut ini bukan identitas individu, tapi sebuah identitas kolektif. Identitas kolektif? Maksudnya kayak gerakan tanpa wajah gitu? Bisa dibilang gitu. Di sosiologi, ada konsep namanya resistance identity, identitas perlawanan. Gampangnya gini, di film-film SMA kan ada geng anak populer, geng kutu buku. Identitas mereka terbentuk karena apa yang mereka suka. Nah, identitas perlawanan ini beda. Ikatannya bukan karena apa yang Anda sukai, tapi karena apa yang sama-sama Anda lawan. Oh, oke. Jadi katanya itu karena sama-sama ngerasain guru yang nggak adil atau menentang aturan yang aneh. Perjuangan bersama itu yang jadi identitasnya. Inisiatornya, Prayogi Pangestu. Tapi dia sadar banget milih pakai nama pena teman satu meja. Kenapa gitu? Itu langkah strategis yang cerdas. Tujuannya untuk memisahkan gagasan dari ego personal. Jadi yang jadi pusat perhatian itu idenya, bukan orangnya. Pesannya jelas, ini bukan tentang saya, ini tentang kita. Oke, jadi kita udah paham siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Dari sebuah frustrasi terhadap sistem. Tapi kan, satu hal merasa frustrasi, hal lain punya rencana. Tujuan akhirnya apa? Dunia seperti apa yang mereka impikan? Visi besarnya dirangkum dalam 3 kata yang kuat banget, kritis, reflektif, dan emansipatoris. Kita kupas satu-satu ya. Kritis di sini bukan sekedar nyinyir atau ngeluh. Ini tentang membongkar asumsi. Kita sering dengar kan, sekolah itu eskalator sosial. Nah, sikap kritis ini berani nanya, beneran gitu? Ada pemikir Prancis, Pierre Bourdieu, yang bilang sekolah justru sering jadi mesin fotokopi kelas sosial. Mesin fotokopi? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, sekolah sering kalau tanpa sadar melanggengkan kondisi yang udah ada.
Bayangin pendidikan itu lomba lari. Anak dari keluarga kaya dan terdidik itu seolah-olah dapat head start 100 meter. Sementara yang lain harus mulai dari nol. Nah, sistem sekolah sekarang seringnya malah melegitimasi siapa yang menang, bukan memperkecil jarak itu. Sikap kritis ini intinya teriak, "Woi, perlombaan ini nggak adil dari awal." Oke, itu untuk kritis, ngeliat keluar. Tapi kata kedua tadi reflektif. Ini kayaknya lebih susah. Gampang nunjuk sistem, tapi lebih susah ngakuin kalau kita mungkin juga bagian dari masalah. Nah, Anda nyentuh bagian yang paling menantang. Dan ini yang ngebedain mereka dari sekedar akun penebar amarah di internet. Sikap reflektif ini nuntut kita buat jujur nanya, jangan-jangan dengan diamnya saya ikut ngelanggenin ketidakadilan ini. Dan yang terakhir, emansipatoris, artinya membebaskan. Tujuannya bukan buat viral, tapi buat membebaskan kesadaran. Balik lagi ke Paulo Freire, dia punya istilah agak susah nih, conscientizatio. Wah, itu kata yang saya nggak akan coba ucapin 3 kali dengan cepat. Tapi idenya kuat banget. Momen pas kita tiba-tiba sadar gimana sistem sebenarnya bekerja. Kayak ngeliat kode di film The Matrix untuk pertama kalinya. 3 pilar nilai yang mereka pegang, kritis, humanis, dan berdikari. Kritis sudah jelas, humanis artinya keberpihakannya selalu pada manusia. Aturan dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Kalau ada aturan yang rendahin martabat manusia, aturannya yang harus dipertanyakan. Dan berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Tepat, ini soal mentalitas, nggak bergantung sama validasi atau tepuk tangan. Tetap bersuara meski nggak populer, karena kebenaran nggak ditentuin jumlah likes. Dari sini muncul satu frasa di manifesto mereka yang, wah, nonjok banget. Menolak, menunduk. Kalimat yang bisa disalahartiin jadi arogan ya. Betul, dan penting buat ngerti konteksnya. Menolak menunduk di sini bukan berarti nggak sopan. Ini penolakan untuk tunduk pada ketidakadilan. Penolakan terhadap tekanan untuk diam. Penolakan terhadap budaya takut. Di manifesto mereka ditekankan, menunduk pada kebenaran dan ilmu itu bijaksana. Tapi menunduk pada kesewenang-wenangan itu kepengecutan. Mereka milih untuk nolak yang kedua. Oke, nilai-nilainya masuk akal. Kritis, humanis, berdikari. Tapi itu kan ide-ide besar banget. Gimana cara mereka nerjemahin itu jadi aksi nyata? Maksud saya, gimana jembatan dari gagasan besar ini ke apa yang harus dilakuin di hari Selasa sore misalnya? Pertanyaan bagus. Nah, mereka nurunin itu jadi 4 misi konkret. Misi pertama, menumbuhkan kesadaran literasi. Dan ini bukan cuma bisa baca tulis ya. Di era banjir informasi dan hoax, literasi itu kemampuan membaca realitas, membaca siapa yang punya kepentingan di balik berita. Membaca di mana letak manipulasinya. Nah, itu dia. Literasi itu benteng pertahanan pertama. Dari situ, lanjut ke misi kedua, membangun kesadaran kritis. Jadi, setelah bisa membaca, langkah selanjutnya menganalisis. Catatan kita nyebut ini mengubah keluhan jadi analisis. Misalnya dari sekadar ngeluh, uang sekolah mahal, jadi bertanya, kenapa pendidikan yang katanya hak warga negara justru jadi barang mahal? Siapa yang diuntungkan? Jadi mendorong kemarahan itu jadi pemahaman yang terstruktur. Persis. Kemarahan tanpa analisis kan cuma jadi kebencian buta. Misi ketiga, membangun gerakan rakyat berbasis akar rumpun. Ini kedengarannya politis, tapi bukan soal partai. Ini tentang perubahan yang dimulai dari bawah. Bukan instruksi dari atas, dari para elit. Tepat. Perubahan itu bisa mulai dari komunitas baca, diskusi di warung kopi, atau bahkan utas di media sosial. Esensinya solidaritas horizontal. Dan ini ngarah ke misi terakhir yang krusial banget, mengedepankan logika. Di zaman yang serba emosional dan sensasional, milih logika sebagai kompas itu pilihan yang berani sih. Dan mutlak perlu. Tanpa logika, kritik bisa jadi fitnah, perlawanan bisa jadi anarki. Logika itu penjaganya. Argumen harus dibangun di atas data, bukan sekedar teriakan. Oke, kita udah beda apa itu teman satu meja, visi, dan misinya. Sekarang bagian yang paling menarik buat saya. Analisis di sumber kita ini nyoba ngelihat gerakan ini dari berbagai kacamata keilmuan. Mari kita coba pakai kacamata-kacamata itu. Boleh, kita mulai dari perspektif sosiologis. Secara sederhana, apa yang mereka lakukan adalah menciptakan counter discourse, narasi tandingan. Mereka geser narasi dominan. Contohnya, narasi dominan mungkin bilang, siswa itu malas. Narasi tandingan yang mereka bangun adalah, mungkin bukan siswanya yang malas.
tapi sistemnya yang ngebosenin. Ini ngubah fokus dari individu ke struktur. Jadi bukan nyalahin korban, tapi mempertanyakan sistemnya. Gimana kalau dari perspektif pendidikan atau pedagogis? Ini jelas banget. Ini penolakan terhadap model gaya bank tadi. Ini dorongan kuat menuju pendidikan yang dialogis, di mana guru itu fasilitator, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Di mana bertanya itu esensial, bukan pembangkangan. Lalu ada perspektif politik. Tadi kita udah singgung ini bukan soal partai. Jadi politik tentang apa nih? Tentang relasi kuasa. Kekuasaan itu ada di mana-mana loh. Ada di kelas antara guru dan murid, di birokrasi sekolah yang kaku. Kritik seperti ini fungsinya kayak katup pengaman dalam demokrasi. Biar kekuasaan, sekecil apapun, nggak jadi sewenang-wenang. Ini menarik, karena seringkali kita ngerasa nggak berdaya ngadepin sistem. Kayak ngelawan tembok. Ada analisis dari sisi psikologis. Ada, dan ini relevan banget. Fenomena ini adalah upaya buat mematahkan yang namanya learned helplessness. Itu kondisi psikologis di mana seseorang ngerasa percuma ngelawan karena udah keseringan gagal atau ditekan. Akhirnya pasrah. Nah, semangat menolak menunduk itu antitesisnya. Ini upaya menggeser mentalitas korban jadi mentalitas subjek yang merdeka. Tapi bukannya ada risiko ya di sini? Dengan jadi sangat kritis, mereka bisa aja malah kedengeran kayak punya semua jawaban. Jadi elit intelektual baru yang justru mereka lawan. Tentu saja. Dan analisis di sumber kita juga adil soal ini. Ada beberapa jebakan yang harus diwaspadai. Pertama, yaitu tadi, risiko jadi terlalu intelektual atau elitis. Bahasanya jadi susah dipahami sama akar rumput yang mau mereka jangkau. Malah bikin jarak baru ya. Betul. Jebakan kedua, romantisasi perlawanan. Nganggap semua bentuk perlawanan itu otomatis keren dan benar. Ini bahaya. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling umum, potensi kejebak dalam diskusi tanpa aksi nyata. Keasyikan berwacana sampai lupa turun ke bumi. Terus, gimana mereka bisa menghindari jebakan-jebakan itu? Nah, disinilah pilar reflektif atau kritik diri jadi vital banget. Momen sebuah gerakan berhenti mempertanyakan dirinya sendiri adalah momen ia berisiko jadi persis seperti apa yang ia kritik. Kemampuan untuk terus bilang, mungkin cara kita salah, itu kuncinya. Jadi, setelah kita kupas tuntas semua ini, apa ya kesimpulan besarnya? Teman satu meja ini pada akhirnya sebuah ajakan. Ajakan buat nggak diam, nggak takut pakai nalar, dan berhenti menormalisasi ketidakadilan. Benar. Dan yang patut kita perhatiin itu cara mereka berjuang. Mereka sadar banget, medan pertempuran gagasan hari ini ada di ruang digital. Mereka pakai TikTok, YouTube, Instagram, platform yang sering dianggap dangkal, tapi mereka isi dengan pesan yang substantif. Ini adaptasi strategis yang cerdas. Jadi tujuannya bukan untuk jadi penguasa baru atau mendominasi narasi. Sama sekali bukan. Tujuan akhirnya, seperti yang ditegaskan di manifesto mereka, adalah kesadaran. Karena kesadaran nggak akan pernah lahir dari kepala yang menunduk. Balik lagi ke simbol awal kita, meja. Meja itu simbol kesetaraan. Tempat di mana kita semua bisa duduk sejajar, berdialog, dan berpikir bersama. Sebagai penutup, saya mau kutip satu kalimat langsung dari sumber kita. Menurut saya, ini kuat banget dan bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kadang, revolusi besar tidak dimulai dari podium, tetapi dari meja kecil di sudut kelas, tempat dua orang memutuskan untuk berpikir lebih jauh daripada yang diizinkan sistem. Sebuah pemikiran yang bikin kita merenung ya. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Anda pikirkan. Setelah mendengar semua ini, mungkin teman satu meja itu bukan mereka. Mungkin itu adalah Anda.